بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat. Subtema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat umum pada pembelajaran 1. Anak-anak jangan lupa ya untuk mengulang-ulang kembali pelajaran sebelumnya. Kebersihan di tempat umum harus selalu dijaga. Pasar dan terminal termasuk tempat umum. Halte bus juga termasuk tempat umum. Kebersihan di tempat umum menjadi tanggung jawab bersama. Sudahkah kalian membiasakan hidup bersih di tempat umum? Nah, anak-anak, jadi kalau kalian berada di tempat umum, misalnya di pasar, di terminal, nah kalian harus menerapkan hidup bersih. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anak, sekarang buka bukunya di halaman 163, kita akan mengamati keadaan tempat umum. Jalan kampung termasuk tempat umum. Lingkungan sekitar jalan kampung harus dijaga kebersihannya. Selokan di pinggir jalan harus selalu dibersihkan. Lalu, siapakah yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan jalan kampung? Perhatikan kegiatan Ana dan teman-teman di samping. Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah yang dilakukan Ana dan teman-teman pada gambar di atas? Iya, benar. Jadi Ana dan teman-teman membersihkan lingkungan jalan umum. Di situ ada yang menyapu, memotong rumput, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pendapat kalian tentang kegiatan yang mereka lakukan? Ya, tentunya kita sangat mendukung kegiatan yang dilakukan Ana dan teman-temannya untuk menjaga kebersihan lingkungan umum. Yang ketiga, apakah kalian setuju dengan kegiatan mereka? Tentunya sangat setuju, bukan? Karena itu merupakan kegiatan yang bermanfaat. Selanjutnya kita akan membaca teks percakapan di halaman 164. Kelas Ana mengadakan karya wisata. Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Mereka mendapat penjelasan dari petugas. Bacalah teks percakapan berikut. Petugas, adik-adik, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Kalian telah berwisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias dan hutan lindung. Kami selalu membersihkannya setiap hari. Ana, mengapa harus dibersihkan, Kak? Bukankah di sini hanya ada pohon-pohon? Jadi tidak perlu dibersihkan. Ahmad, bukankah daun-daunnya dapat berubah menjadi pupuk kompos yang menyuburkan tanaman? Untuk apa dibersihkan setiap hari? Petugas, betul Dik, walaupun begitu harus tetap dibersihkan agar hutan tetap asri dan indah dipandang. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teks. Berdasarkan teks percakapan di atas, diskusikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apakah isi percakapan petugas kebun raya dengan Ana dan teman-teman?
Ya, jadi isi percakapannya yaitu petugas kebun raya memberikan penjelasan mengenai kebun raya Bogor dan bagaimana cara merawatnya agar tetap asri. Kemudian nomor 2, bagaimanakah pendapat kalian tentang isi percakapan tersebut? Ya, jadi isi percakapan tersebut sangat bermanfaat dan mengajak kita untuk selalu menjaga lingkungan umum. Kemudian yang ketiga, ada apa sajakah di Kebun Raya Bogor? Ya, jadi di Kebun Raya Bogor ada tanaman hias dan hutan lindung. Kemudian yang keempat, mengapa Kebun Raya Bogor harus dibersihkan setiap hari? Ya, tentunya agar hutan tetap asri dan indah dipandang. Yang terakhir, apakah yang akan terjadi jika Kebun Raya Bogor jarang dibersihkan? Tentunya Kebun Raya Bogor akan terlihat kurang sedap dipandang mata dan tidak asri lagi. Selanjutnya kita akan membaca teks lagi di halaman 166 mengenai menentukan konsep lingkungan sehat. Hutan merupakan paru-paru dunia. Kita harus menjaga kelestarian hutan. Hutan tidak boleh dirusak. Hutan juga tidak boleh ditebang atau dibakar. Jika hutan rusak, kehidupan manusia dalam bahaya. Banjir bisa terjadi. Banjir membuat lingkungan kotor. Lingkungan kotor akan membawa penyakit. Banyak manfaat hutan bagi manusia. Jika hutan asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Banyak pohon membuat lingkungan sejuk. Lingkungan menjadi sehat dan nyaman. Itulah sebabnya dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Selanjutnya kita akan membaca mengenai membuat hiasan dari daun kering. Di Kebun Raya Bogor banyak daun kering berjatuhan. Setiap hari daun-daun itu selalu dibersihkan. Daun kering dapat dibuat menjadi hiasan. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, ini merupakan beberapa contoh gambar hiasan dari daun-daun kering. Alat dan bahan apa sajakah yang diperlukan untuk membuat hiasan seperti di atas? Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat hiasan tersebut. Yang pertama, gunting atau pisau cutter. Kemudian yang kedua, pensil, kertas, lem, daun kering, misalnya daun mangga, daun rambutan, daun jambu biji, dan daun nangka. Adapun cara membuat hiasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah gambar rencana hiasan pada selembar kertas. Kemudian, guntinglah daun sesuai dengan bentuk gambar yang telah kalian buat. Tempelkan daun yang telah digunting pada kertas dengan menggunakan lem. Rapikan susunan daun sehingga tampak indah. Yang terakhir, hiasan siap dipajang. Nah, jadi itu merupakan cara membuat hiasan dari daun kering. Selanjutnya kita akan mengamati bangun ruang di halaman 170. Nah, coba lihat gambar 4.5. Ini merupakan hiasan karya Ana berupa pas bunga. Pas bunga yang dibuat Ana berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Bangun ruang memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut. Kalian tentu masih ingat banyak sisi, rusuk, dan titik sudut, bukan? Perhatikan gambar berikut dengan saksama. Nah, coba lihat ya gambar 4.6. Ini ada gambar sisi, rusuk, dan titik sudut pada balok. Nah, banyak sisinya ada 6, kemudian banyak rusuk 12, banyak titik sudut 8. Nah, bagaimanakah banyak sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang yang lain? Nah, jadi caranya sama seperti mencari banyak sisi, rusuk, dan titik sudut pada balok. Jadi kita tinggal menghitungnya saja. Selanjutnya kita akan menemukan banyak sisi, rusuk, dan titik sudut bangun ruang. Jodohkan bangun ruang yang sesuai dengan banyak sisi, rusuk, dan titik sudut berikut. Coba kita lihat ya, yang pertama ada bangun ruang kubus. Nah, kita hitung dulu banyak sisinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, langsung kita lihat di kotak sebelahnya. Yang banyak sisinya 6 ada di mana? Ya, ternyata ada di kotak kedua. Berarti kubus memiliki banyak sisi 6, banyak rusuk 12, dan banyak titik sudut 8.
Selanjutnya yang kedua ada bangun ruang prisma. Kita hitung lagi ya banyak sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 sisi. Kita lihat ya yang sesuai. Nah, ternyata di sini ada beberapa banyak sisi yang jumlahnya 5. Berarti kita hitung ke banyak rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita lihat lagi di tabel. Nah, ternyata yang sesuai ada di kotak pertama. Berarti kita langsung arahkan anak panahnya ke kotak yang pertama. Selanjutnya yang ketiga ada bangun ruang prisma segi 5. Kita hitung lagi ya banyak sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita lihat ya. Kotak mana yang banyak sisinya ada 7. Nah, ternyata kotak keempat. Berarti jawabannya yang itu ya anak-anak. Selanjutnya, kita hitung lagi ya gambar selanjutnya. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 sisi. Kita lihat di tabel sebelahnya. Nah, berarti di kotak yang ketiga ya. Kemudian selanjutnya, ini apa anak-anak bangun ruangnya namanya? Ya 5 segi 4. Kita hitung banyak sisinya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 banyak sisi. Nah, di sini ada yang sama banyak sisinya. Kemudian kita hitung lagi banyak rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8 rusuk. Berarti yang sesuai yang ini benar. Kemudian yang terakhir, 5 segi 5 ini banyak sisinya ada 6. Kemudian banyak rusuknya ada 10 dan banyak titik sudut ada 6. Jadi seperti itu ya anak-anak cara menghitung atau menemukan banyak sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.